الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا ارزقنا فقه وعلم صاحب هذا الكتاب على هذه النية الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani tullab wa talibat, kita belajar ilmu usul fikih itu membahas kalamullah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita bisa istidlal, menggali hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada sebuah problem, ada masalah, dalilnya apa? Kita mencari dalilnya. Lah, dalil itu Al-Quran wa Sunnah dinamakan kalam. Kalamullah Ta'ala itu namanya sifatnya azali. Kemudian kalamullah ada ta'alluqnya. Ta'alluq dengan apa? Dengan perbuatan bashar, perbuatan manusia. Kalamullah itu ada yang namanya amar, ada namanya penahi, ada namanya muhkam, ada namanya mutasyabih, ada mufassal, ada mubayyan, ada ijmal, ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khas. Semuanya itu dipelajari di dalam ilmu usul fikih. Kadangan am urida bihil khas wal khas urida bihi am. Kadangan umum tapi maknanya khusus, kadang khusus tapi maknanya umum. Sekarang kita akan bahas kalam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal kalamu fil azali yusamma khitaban. Wal kalamu adapun kalam fil azali di dalam dimensi azali yusamma dinamakan apa kalam khitaban, namanya khitab. Maka hukum itu apa? Hukum itu apa? Khitabullah. Kalau hukum itu khitabullah berarti hukumnya Allah itu azali atau hadis? Azali. Khitabullah yang mana khitab Allah tersebut muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ta'alluqnya tidak lagi khitab Allah. Khitab Allah yang dita'alluqkan kepada perbuatan manusia. Wal khitabu wal kalamu adapun kalam fil azali. Di dalam azali itu yusamma dinamakan apa khitab, apa kalam khitaban, namanya khitab. Ya, baik secara haqiqatan atau mazajan. Haqiqatan fil asahhi bimanzilatil ma'dum alladhi sayujadu manzilatal wujud. Allati sayujadu manzilatal wujud. Yang mana dia akan ada, ya, atau dia akan menempati posisinya ada. Wa qila la yusammahu haqiqatan li adabi man yukhatabu bihi idzak. Riwayat lain dikatakan bahwa apa khitabnya itu tidak namanya hakikat karena apa? Tidak ada ta'alluqnya. Wa inna ma yusammahu haqiqatan fima la yazalu 'inda wujudi man yafham. Ya, tetapi disebut hakikat itu ketika apa? La yazalu 'inda wujudi man yafham. Ketika dinamakan kalam itu apa namanya khitab, ketika ada sesuatu yang memahami atau orang. Wa isma'uhu iyahu, dan bisa diperdengarkan khitab tersebut bilafdin setelah dengan lafaz kal Quran, seperti Al-Quran, au bila lafdin, atau kalam Allah itu tanpa lafaz. Wa innama kama waqa'a li Musa alaihi salatu wassalam kharqan lil 'ada, seperti yang mana yang ada pada atau yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam kharqan lil 'adah. Apa kharqan lil 'ada? Sesuatu yang berselisih dengan kebiasaan. Jadi khitabullah ada yang masmu' Al-Quran, ada yang enggak masmu', ada yang malfud, ada yang enggak malfud. Kalau kalamullah yang malfud adalah Quran,
tetapi kalamnya Allah yang diturunkan kepada Nabi secara pribadi dan tidak disampaikan kepada kita. Seperti juga kalamnya Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa, dia melakukan A, B, C, D. Antum tidak tahu semuanya. Antum tidak tahu. Ya, itu namanya kalamullah azal. Makanya ada pendapat mengatakan kalamullah itu biduni harfin, tanpa huruf, tanpa kalimat, yang kemudian bentuk daripada lafaz Al-Quran itu diungkapkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, wal kalamu fil azal yusamma khitaban wa yatanawwa'u fil asahhi. Dalam pendapat yang sahih, dia itu bermacam-macam. Ulangi. Jadi kalam itu bermacam-macam. Ada amr, ada nahi. Di dalam syarahnya, wa yatanawwa'u ila amrin wa nahyin wa khabarin wa ghairiha. Ada amar berarti perintah, ada nahi berarti ada larangan, ada khabar cuma sekedar berita, ada khabarin, ada insya, ya, ada khabar, ada insya. Khabar itu apa? Ma yahtamiluhu sidqa wal kadhib, kadang benar kadang enggak. Atau apa namanya insya itu apa? La yahtamilu sidqa wal kadhib. Ya, seperti iyyaka na'budu, kata iyyaka na'budu itu benar atau tidak? Ya, dikatakan benar dan tidak, namanya insya. Tetapi kalau khabar, ya khabar itu bisa benar bisa enggak, namanya khabar, yahtamiluhu sidqa wal kadhiba. Baik, itu dalam kajian ilmu balaghah. Wa yatanawwa'u ila amrin wa nahyin wa khabarin wa ghairiha fil asah bit tanzil as-sabiq, dengan bentuk turunan Al-Quran yang tadi, yang telah dijelaskan, bahwa kalamullah ada ta'alluqnya dengan af'alul mukallafin. Wa qila, pendapat lain dikatakan la yatanawwa'u ilaiha li'adami man tata'allaqu bihi hadhil asya'u idzak. Yang kedua, tidak ada kalamullah tersebut tidak macam-macam. Kalamullah ya kalamullah, tidak disifati nahi, ya disifati amar, ya tidak, ya tanawwa. Pokoknya kalamullah huwa wahidun. Maka dikatakan juga apa? Pokoknya semua kalamullah yang ada di dalam Al-Quran bisa dijadikan hujjah hukum walaupun tidak ada hubungannya dengan mafi'alul mukallaf. Saya ulangi. Maka dalam kitabnya Al-Imam Al-Qurtubi menulis buku namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dia tidak memilih-milih hukum Al-Quran, hukum ahkam sebagaimana yang antum pelajari kitab Rawa'i'ul Bayan karangan Al-Imam Ali As-Sabuni. Tetapi kalau Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Al-Imam Al-Qurtubi, semuanya dibahas. Semuanya dibahas. Silakan dibaca. Biasanya ada di situ. Mungkin lagi disampuli oleh Bang Andre. Mana Bang Andre? Ya, nah itu silakan baca. Itu semua ahkam Al-Quran itu ada. Berarti apa? Tidak ada spesifikasi bahwa Al-Quran itu yang ayat-ayat hukum itu cuma ayat-ayat yang dipilih oleh As-Sabuni. Dan mengarang kitab tafsir ayatul ahkam tidak hanya As-Sabuni, banyak sekali. Saya punya miliknya miliknya Ali As-Sayis, ada miliknya Ajajarullah Al-Khatib, ada karangannya Al-Arnatu, ada karangannya Doktor siapa itu pengarang Al-Fiqh Al-Manhaji, ada, ya banyak sekali orang mengarang. Antum juga bisa mengarang sendiri. Kalau yang klasik ada karangannya Al-Imam Ibnul Arabi, karangannya Imam Ibnul Arabi, ya, ahli tafsir ayatil ahkam. Baik. Wal kalamu fil azali yusamma khitaban wa yatanawwa'u fil asah. Tapi yang paling sahih, paling tepat bahwa Al-Quran itu khitabullah, itu yatanawwa ila amrin wa nahyin wa khabarin wa insya'in wa ghairi dzalika. Baik, itu definisi ya. Tadi kalamullah itu azal, maka dikatakan hukum Allah itu azali atau apa? Atau dia azali atau hadis? Azali. Kenapa? Ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maupun lewat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau lewat apa? Lisannya para imam mujtahidin
karena imam mujtahid tidak membuat hukum baru. Makanya disebut mereka mujtahid itu apa? Al-kashfu an hukmillah. Dia adalah orang yang membuka tabir hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka cuma membuat apa namanya, menyingkap tabir. Mereka tidak membuat hukum. Al-kashif li hukmillah al-mustatir fi khitabillah ta'ala fil Qur'anil Karim aw ma fahimahu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ahadithihi an-nabawiyyah asy-syarifah. Sekarang nadhar, nalar. Apa itu nadhar? Ini masih muqaddimat ya, belum bahas intinya. Muqaddimah dulu, antum harus paham itu. An-nadhar, nadhar itu apa? Fikrun yuaddi ila ilmin aw i'tiqadin aw dhannin. Nadhar itu apa? Sebuah pemikiran yang menghasilkan ilmu atau keyakinan atau dhan. Kalau dhan bisa salah, bisa benar. Dhannul mujtahid. Atau i'tiqad biasanya berkenaan dengan sesuatu yang berkenaan dengan aqaidiyah. Itu namanya i'tiqad. Kemudian ilmun itu mempunyai melalui proses yang panjang kemarin fi nadrin sahihin wa turuqin sahihin, seperti kemarin dijelaskan. Ilmu itu apa? Indana aqibahu muktasibun. Ya, itu pengertian ilmu kemarin. Seketika sudah yumkinu tawassul bi sahihin nadhar fihi ila matlubin khabariyin wal ilmu indana aqibahu muktasibun fil asah. Jadi ilmu itu sesuatu yang diperoleh dengan nadhar yang benar. Wa nadharu, sekarang nadhar itu apa? Sebuah pemikiran yang menghasilkan ilmu atau i'tiqad atau minimal dhann. Ya, itu namanya an-nadhar. Oh, hukumnya ini saya yakin hukumnya haram. Ya berarti apa? I'tiqad. Saya menyangka hukumnya ini, ya berarti dhann. Ilmun, saya memastikan, berarti ilmun. Jadi an-nadharu fikrun yuaddi ila ilmin aw i'tiqadin aw dhannin. Saya ulangi, apalkan itu. An-nadharu fikrun yuaddi ila ilmin aw i'tiqadin aw dhannin. Baik. Wan nadharu yuqalu lughatan li ma'anin. Nadhar secara bahasa, saya baca syarahnya. Dikatakan nadhar itu ada beberapa makna. I'tibar war ru'yah. Bisa dikatakan i'tibar. Bisa dikatakan dengan ru'yah. Ay ru'yah bil qalb, laisa ru'yah nadhariyah basariyah, la. Wastilahan fikrun. Ma mana fikr? Taqaddama tafsiru, sudah dijelaskan. Taqaddama apa tafsiruhu? Yuaddi ay yusiru, yang mengantarkan ila ilmin atau yang menghasilkan ila ilmin au i'tiqadin. Wa tasrih bihi min ziyadati. Adapun tasrih ini ilmin au i'tiqadin, ini adalah tambahan saya. Saya ulangi lagi, kemarin saya jelaskan bahwa kitab Lubbul Usul adalah ringkasan dari kitab kitabnya Imam As-Subki, namanya Jam'ul Jawami. Jadi ada Jam'ul Jawami di kitab fikih, ada usul fikih, ada Jam'ul Jawami juga fikih perbandingan madhab karangan Al-Imam As-Suyuti. Dia mengarang kitab Jam'ul Jawami, disyarah lagi oleh dia, namanya Ham'ul Hawami fi syarhi Jam'il Jawami. Itu kitab nahwu perbandingan madhab. Itu kalau saya baca lembaran pertama paham, lembaran kedua sudah agak hilang. Karena apa? Itu ngeri luar biasa kitabnya. Antum silakan beli, ada di rumah saya, nggak ada di sini, berarti ada di bawah. Itu. Itu loh, ada kitab tuh Ham'ul Hawami fi syarhi Jam'il Jawami. Coba. Itu Imam Suyuti mengatakan, saya tidak pernah lelah mengarang sebuah kitab selelah saya mengarang kitab Ham'ul Hawami fi syarhi Jam'il Jawami. Antum kalau belajar fikih kan ada madhab fikih Syafi'i, Maliki, enak, nadharnya enak, nalarnya enak. Ya, dalilnya ini, natijahnya ini, istidlalnya ini, tarjihnya ini, enak. Tapi belum tentu antum bisa memahami fikih nahwu perbandingan mazhab dalam kitab Ham'ul Hawami fi syarhi Jam'il Jawami. Karena dia tidak hanya
nerangkan apa antaranya ahli Kufah wal Basra wat Tamim wal Hijaz, enggak ya. Wa qala at-Tamimiyun wa qala al-Abu Hayyan wa qala as-Sibawayh wa khalafa fi dhalika al-Kisai wa qala Abu Hayyan. Silakan dibaca biar saya enggak cerita saja, silakan dibaca Hamul Hawami fi Syarhi Jam'il Jawami'. Nah, beli kitab itu antum jangan dikoleksi, beli kitab itu dibaca. Saya sudah baca kitab-kitab yang itu, kecuali Nailul Autar belum baca saya, karena itu kitab baru ya. Syarah Syatibi saya sudah baca itu, Syarah Alfiyah Syatibi 6 jilid ya, 6 jilid. Majmu' sudah baca, fikih perbandingan madhab 4 madhab sudah baca tuh. Fahimtum? Jangan jadikan pajangan kita. Buat apa kita buat pajangan? Kadang-kadang kita kan kayak gitu kan, suka tampilan luarnya, otaknya kosong, gitu enggak? Otaknya kok kosong, berjubah, berimamah, ceramah, suruh baca Fathul Qorib bingung. Suruh baca kitab Fathul Qorib bingung, lagi mana? Ya, Mas Parman ya. Fathul Qorib jangan-jangan enggak bisa baca. Tapi kalau Anda mahir Fathul Qorib, insyaallah yang lain sudah. Nah, maka mulai dari matan dulu. Man hafidhal mutun hazal funun. Barang siapa yang hafal matan, menguasai matan, maka dia akan menguasai funun. Apa funun? Ya, cabang-cabang ilmu yang lain. Ucuk-ucuk jangan belajar Hamul Hawami Syarhu Jam'il Jawami'. Ini kitab keren. Curumnya enggak hatam. Mana? Dan lagi kitab Imam As-Suyuti mengarang kitab dalam nahwu yang menurut saya susah juga, namanya adalah Al-Ashbah wan Nadha'il fi Nahwi. Kamu kan belajar Al-Ashbah wan Nadha'il fi usufi fil qawaid al-fiqhiyah. Imam Suyuti ngarang kitab Al-Ashbah wan Nadha'il fi Nahwi. Silakan baca. Jadi yang syabah-syabah nadha'ilnya seperti apa? Ensiklopedis Imam As-Suyuti itu luar biasa. Ya. Ngarang kitab lagi apa namanya? Kalau antum belajar usul fikih, menetapkan hukum Islam. Nah, kalau Imam As-Suyuti ngarang kitab namanya Al-Iqtirah fi Usulin Nahwi. Jadi ada usul fikih, ada usulun nahwi. Bagaimana anda bisa berijtihad? Kalau anda ijtihad fikih kan gampang, nih dalilnya apa-apanya nih. Kamu bisa nggak berijtihad dari untuk nahwu dan sharaf? Antum ijtihad baru mubtada itu mansub misalnya. coba dicoba. Silakan beli kitabnya Al-Imam As-Suyuti Al-Iqtirah fi Usulin Nahwi. Itu cerita tentang kitab. Ya, nggak ada hubungannya dengan pelajaran. Wan nadharu fikrun yuaddi ila ilmin aw i'tiqadin aw dhannin. Saya ulangi. Wan nadharu fikrun yuaddi ila ilmin aw i'tiqadin aw dhannin. Taib fikrun taqaddama tafsiruhu aw dhannin bi matlubin khabariyin fihi, atau bernatijah daripada dhann. Dhann itu apa? Ya, bi matlubin khabariyin fihi, yaitu dengan membahas kalam khabar. Ay tasawwurun fil i'tiqad fil ilmi wa ay tasawwuriyun fil ilmi wal i'tiqad. Jadi hakikatnya hukum itu adalah hasil daripada kita tasawwur. Tasawwur itu apa? Menggambarkan sebuah hal kemudian diambil natijahnya. Dalam kaidah lagi dalam usul fikih dikatakan al hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri. Jadi hukum dari atas sesuatu itu adalah cabang dari makna kita bertasawur. Contohnya begini adik-adik, antum ditanya apa itu hukumnya rokok? Haram. Sebelum ngomong haram, antum tasawur dulu. Rokok itu apa? Terbuat dari tembakau. Tembakau itu apa? Ya, dikasih cengkai. Dikasih cengkai. Habis itu dikeringkan. Kalau cuma tembakau berarti herbal, cengkai berarti herbal. Kalau dirokok berarti apa? Nggak apa-apa. Sebagaimana kita makan dedaunan misalnya, kan tahu dulu. Kemudian rokok kan selalu berkembang. Kalau dulu rokok itu besar, sekarang ada rokok itu tidak pakai tembakau, ya, ada rokok itu
Bundar-bundar gini seperti obat nyamuk, namanya vape. Ada kan rokok namanya vape? Vape. Tahu vape? Wah itu. Antum ya, antum nge-vape nggak? Antum beli aja itu yang bundar-bundar itu. Itu rokok vape itu, ya. Ayo, kalau dikatakan rokok itu, mohon maaf, bahaya secara mutlak. Vape itu apa? Apakah disebut dengan rokok? Kan tasawur dulu. Orang Mesir, orang Arab bukan pakai rokok begini, pakainya apa? Shisha. Jadi pakai apa? Ya pakai ada saringannya, ada botolnya, kemudian dikasih arang, dikasih aroma, tebu, tahu, apalagi tebu, apel, mentol, janda, gadis. Dikasih aroma itu. Kan pakai selang begini. Apakah semuanya sama? Kan ya, jadi beda-beda. Mafhum? Kalau zamannya Imam Al-Baijuri, kopi itu haram. Sekarang kan enggak. Haram. Kenapa? Kopi zaman dulu di Mesir itu bisa membuat orang mabuk. Membuat orang tidak tidur-tidur, bergadang terus, lali atau lupa dengan keluarganya, kegiatannya. Ya, banyak di kedai-kedai kopi orang teler, kemudian difatwakan kopi haram. Ayo sekarang siapa yang berani memfatwakan kopi haram? Jadi hukum itu berubah dengan kondisinya. Merokok aja sekarang kan ada vape. Katanya vape, vape itu kan ada rasa-rasanya kalau nggak salah. Ada atau enggak? Ada. Apalagi vape yang bentuk obat nyamuk itu. Boy, itu rasanya langsung tembus Sidratul Muntaha, pindah ke alam bakah. Ya, nah itu. Jadi apa itu rokok? Baru antum natijain, antum hukumnya apa? Antum bisa hukumin. Kalau enggak ya enggak bisa. Baik, wal idraku mana tadi? Wabihi mana tadi? Tasawwuriyun fil ilmi wal i'tiqad. Fa kharaja, maka keluar apa al-fikru, pemikiran ghairul muaddi, yang tidak menghasilkan ila dzalika, kepada itu semuanya, enggak menghasil pemikiran yang tidak menghasilkan ilmun i'tiqad. Seperti apa? Ila dzalika ka aktsari hadisin nafsi falaysa binadhar. Seperti apa? Seperti kebanyakan obrolan tentang diri, ya. Itu ya, apa yang mikir itu bukan namanya apa? Bukan namanya nazar. Baik. Lanjut, wal idraku bila hukmin tasawwurun wa bihi tasawwurun bitasdiq wa huwa al hukmu. Sekarang idrak itu apa? Idrak secara bahasa adalah al-usul, lughatan al-usul. Usul untuk mengetahui sesuatu namanya idrak. Saya tahu bahwa Bang Rojul itu bulan depan akan menikah, itu namanya idrak. Usul, apa artinya usul? Sampai saya tahu bahwa ini itu namanya idrak. Nah, idrak itu ada upaya untuk mencari dengan dengan optimalisasi yang ketat. Idrak itu mikir yang payah, bikulfa di bahasa tauhidnya. Ya, makanya kita itu kalau tidak ada kaidah itu apa? Wal bahthu an dzatillahi idrak, apa namanya? Tarkul idraki idrak wal bahthu an dzatillahi isyraq, kan? Idrak itu mikir, ya, mikir tapi dengan kulfah. Jadi ilmuwan udah sebegitu, antum jangan kok nggak mau mikir, ya, ngapal alfiyah susah dikit, ditinggalin begitu aja, mikirlah. Saya bilang ini mikir, makkara yumakkiru mikiro, tahu mikiro, ya mikirlah. Jangan nggak ada ilmu itu santai-santai, alim pintar, nggak ada, enak kali deh. Ya, saya bilang enak sekali. Mau bukan tidur terus pintar gitu. Ini ngipasi siapa ini? Ada pan sini aja Bang dulu. Ngipasin siapa? Nah, inilah perlunya orang cerewet itu begitu. Ya. Orang yang saya pernah mengatakan,
Orang tuh kalau benar, dia akan mendapatkan ilmu dari sesuatu yang tidak benar. Tapi orang tuh tidak benar, dikasih sesuatu yang benar, dia tidak dapat ilmu. Paham maksudnya? Antum itu bisa belajar dari kesalahan ketika Anda benar. Kenapa sih orang itu kok gagal? Orang tuh kok bisa dipenjara? Orang tuh ya, antum belajar dari kesalahan orang. Tapi ada orang tuh tiap hari dicekoki kebenaran, tapi nggak malah jadi benar. Ya memang settingan dari sanam gitu ya. Jadi orang baik itu bisa belajar kebaikan dari sesuatu yang buruk, tapi orang tuh kalau buruk dia sendiri tidak bisa belajar dari kebaikan. Paham? Antum belajar dari kesalahan orang. Ya, maka antum jangan mendikte orang sesuai kesukaan Anda. Biarlah orang itu begitu, antum ambil ilmunya. Saya itu kalau sama orang alim itu, ustadz atau teman yang alim itu, saya lebih banyak diem, dengerin aja ceritanya. Itu ilmu yang sangat banyak, yang luar biasa. Nah, walaupun dia hakikatnya tidak melakukan, tapi dia punya ide dan pemikiran. Oke? Ada teman cerita dari Papua, ada namanya mabit santri tahfidz. Dia sendiri nggak punya rumah tahfidz. Akhirnya dia cerita, tapi ini saya amalkan. Akhirnya saya amalkan. Ada istilah mabit santri. Jadi santri itu wajib mabit. Mabit itu apa? Iya, bermalam hari untuk tinggal di pesantren. Anak-anak TPQ, anak-anak MI itu. Mabit santri. Lanjut ya. Lanjut. Al-itraq bila hukmin al-itraq wa istilahan wusulun nafsi ila tamamil ma'na min nisbatin aw ghairiha. Idraq secara istilah adalah sampainya jiwa atau sampainya diri ila tamamil makna, sampai kesempurnaannya makna. Ya, min nisbatin, dari sebuah nisbat, atau ghairiha bila hukmin, tanpa menghukumi. Idraq itu mengetahui tanpa harus menghukumi. Al-idraq bila hukmin. Jadi idraq itu ya sekedar tahu. Saya ulangi, idraq itu tahu. Saya ulangi. Tapi ketika nanti dinatijahkan, diaplikasikan kepada sesuatu yang lain, namanya hukum. Dia meneralkan fatwa halal haram. Tapi sebelum halal dan haram, sebelum mubah dan makruh, idrok dulu atau enggak? Idrok dulu. Enggak idrok kok menghukumi. Apa hukumnya? Bikin pesantren? Enggak boleh, enggak pernah dilakukan Rasulullah. Itu namanya hukum tanpa idrok. Mafhum? Karena konsep pesantren itu walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mendidik sahabatnya. Ada nama 12 orang, namanya Ashabus Sufa. Salah satunya Abu Hurairah. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Dia itu belajar sama Rasulullah, ngamati Rasulullah, dengerin Rasulullah. Jadi makanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah, bukan Abu Bakar. Karena yang belajar ilmu itu Abu Hurairah. Dia tinggal di emper, nggak punya uang, nggak punya makan dan lain sebagainya, nggak punya apa-apa. Namanya Ashabus Sufah. Ashabus Sufah itu adalah penghuni suf itu ya, pakai kain biasa, nggak punya makan. Maka atas dasar ini orang suf itu menisbatkan dirinya kepada para sahabat Ashabus Sufah. Pakaiannya suf, ya, pakaiannya compang-camping, yang penting hatinya bersih. 1, 2, sufi dikatakan dari kata sofa, artinya suci, begitu. Nah, itu riwayatnya. Nggak punya makan, nggak punya minum, hingga suatu saat disuruh Rasulullah untuk menjamu sahabatnya. Siapa yang mau menjamu sahabat saya ini, maka dia akan dapatkan surga. Abu Bakar nomor pertama. Kasih makan, padahal waktu itu Abu Bakar juga tidak punya makanan, tapi kemudian berkahnya semua orang cukup. Padahal kalau dimakan cuma 1 orang, cukup untuk 1 orang. Padahal itu disiapkan istrinya untuk anaknya, namanya Abdullah. Silakan antum membaca Sahih Bukhari. Yang saya terangkan ini Sahih Bukhari.
Ya, antum tak beritahu ini Sahih Bukhari, biar antum tahu. Tapi kalau jamaah umum pengajian nggak usah, ini Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, tambah bingung mereka. Maka bukan berarti yang diceramahkan kepada oleh kiai kepada orang awam itu tidak ada dalilnya. Kadang disingkat saja. Makanya ada hadis, misalnya antum hadis ya kayak Riyadhus Shalihin apa-apa itu kan tidak ada sanadnya. Bahkan ada hadis itu cuma diambil tengahnya gitu aja. Karangan Al-Imam As-Suyuti, namanya Al-Jami' As-Shaghir. Silakan beli kitabnya. Ya, silakan beli kitabnya. Saya sudah beli, saya sudah baca, saya sudah meneliti takhrij hadis. Saya sudah pernah melakukan takhrij hadis. Antum belajar gitu-gitu Mbak Deb. Antum udah belajar sama Bu Masyito. Masa tidak bisa takhrij hadis? Ini hadis siapa yang meriwayatkan, dari mana, dari mana, dari mana, dari mana. Nah, kalau perlu saya kursus sebulan bisa takhrij hadis. Syaratnya satu, bisa baca kitab kuning. Kalau anda nggak bisa baca kitab kuning, ya mau ngapain? Ya, dari kitab-kitab mu'tamad ya. Ini ya, kalau kita punya kan belum banyak. Dan saya juga punya mu'jam bagaimana melacak hadis karangan orang orientalis 8 jilid. Jadi yang mengarang kitab ensiklopedia hadis itu bukan orang muslim. Orang orientalis itu orang non muslim belajar Islam, tujuannya apa? Mencari titik terlemah apa sih yang bisa dijadikan dalil atau hujjah. Orang muslim itu imannya menjadi lemah, kemudian dia dengan sedikit meninggalkan Islam. Misalnya Snogor Golinyo ya, itu meneliti bagaimana Islam Jawa, bagaimana Islam Arab. Oh, diteliti bertahun-tahun. Oh, Jawa atau Indonesia itu kalau lihat orang kok berjubah Arab, itu dia akan menunduk. Berjubah Arab pakai begini, nunduk, pokoknya Nabi lah, begitu kan. Nah, makanya Belanda mengimpor banyak imigran Yaman, kemudian apa? Dinasab-nasabkan kepada Nabi, namanya Habaib itu penelitian lama itu. Akhirnya apa? Orang Indonesia, kan orang Indonesia, orang Jawa itu kan ciri-cirinya ya. Kalau antum lihat orang berjubah itu, masya Allah. Padahal yang berjubah itu belum tentu lebih alim, betul? Ya, alim. Ya. Kalau kita kan nggak pakai jubah, nggak patek jubahan itu apa? Nggak terlalu gitu lah, gitu kan? Nggak terlalu gitu. Antum boleh sarungan, boleh. Antum mau masuk kelas nggak pakai baju juga, boleh. Yang penting menutup aurat. Coba saja, coba. Nggak saya larang, ya boleh, coba. Coba. Biar kelihatan yang baju yang laki-laki loh, bukan yang perempuan. Jangan dicoba. Biar kelihatan di sini bertato misalnya. Nah, gitu ya. Makanya orang kemudian tunduk sampai sekarang kan kayak gitu. Orang tuh lihat orang berwajah Arab, wajahnya mancung dikit, kemudian apa? Yang lagi viral teman kita Gus Bara, anaknya Kiai Asep, putra Kiai Abdul Halim, itu cucu pendiri NU. Itu ada pengajian sholawatan dengan Muhyiddin Habaib, langsung diturunkan, Assalamualaikum, waalaikum. Ini lagi viral sekarang. Masmu min ain, kemudian disuruh turun. Nggak tahu dia, seakan-akan dia pintar bahasa Arab. Oh, dia itu alumni Mesir, bro, doktor. Orang goblok itu begitu. Nggak tahu nih Gus Bara itu pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah Pacet. Tahu? Pernah dengar? Untuk bapaknya itu ketua NU Jawa Timur. Nah, bapaknya Yai Asep berarti mbahnya Gus Bara. Dulu pernah ke sini juga. Gus Bara itu apa? Dia itu cucunya pendiri NU. Tapi orang kan nggak ngerti. Diundang, kemudian pencelamannya datang. Sangat masmu. Inta fin. Le. Minin enta. Wih, gaya. Orang kurang ilmu begitu. Ilmu sok-sok ngarap. Ya, mohon maaf, sok-sok ngarap.
Ya, kita ini kan walaupun darunuhan kan nggak pakai ngarap kan, iya darunuhan tapi ya celanahan. Itu dikira dia paling pintar. Wah, padahal loh dia itu dokter bro, dokter. Saya ulangi, dokter itu apa? Urusan akademis itu sudah nggak ada lagi gitu kan. Boy dipanggil, assalamualaikum, minin, masmu, ente fin. Aku juga bisa, bu, ente fin, minin, masmu. Habis itu ceramah, kenapa saya berpakai bahasa Arab? Wih, karena bahasanya orang ahli surga itu pakai bahasa Arab. Nah ini kan kayak orang kursus baru awal. Lughatu ahlil jannah fil jannati arabiyah kan gitu kan? Ya. Oh jangan ceramah. Akhirnya ya nggak komentar apa-apa, turun ya tuh turun. Padahal dia itu apa sekarang wakil bupati apa namanya Mojokerto. Tapi face-nya emang nggak nge-face jubah, enggak. Pakai baju biasa, pakai baju putih begini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum ma'ama. Allah kan tidak lihat potonganmu. Ya. Ada orang tuh banyak kabaib itu ya apa? Tatoan lu banyak. Yang bercadar di situ nggak tahu kan ternyata rambutnya warna merah, warna hijau. Kayaknya saja jadaran kayaknya. Ya, ya, enggak. Untung nggak ngomong ya. Oh, aduh. Mafhum? Nah, ini dia gayanya aja kadang-kadang. Tapi ternyata kayaknya aja juga ternyata sini ada tato. Tatonya apa di sini? Darun Doha. Mafhum? Lah lanjut. Jadi apa? Apa namanya? Idrak itu tanpa menghukumi wal idraku tasawwurun bila hukmin apa bila hukmin mana rek. Jadi sebelum hukum itu idrak dulu, jangan hukum dulu baru idrak. Kemudian klarifikasi, mohon maaf. Alah, apaan itu? Ya, yang penting kan sudah viral kan gitu. Wal idraku bila hukmun ya bila hukmin tasawwurun bihi ya tasawwurun itu tasawwur bihi dengannya hukum mentasawurkan apa sih ini baru natijanya hukum tasawwurun jadi wa bihi tasawwurun bitasdiqin. Jadi idrak hukum itu harus tasawwur tapi tasawwurnya tasdiq, tasawwurnya harus benar. Tasawwurun wa bihi ay wa bil hukmi wal idrak lin nisbah ngatal faiha ma'al hukmi mas'al masbuk bidzalika tasawwurun bitasdiq. Jadi hukum harus didasari oleh tasawur yang benar. Ai ma'ahu ka idrakil insan wal katib wa thubutil kitabati lahu. Ya. Mafhum? Orang itu kalau disebut insan katib. Katib itu apa? Katib itu apa? Penulis. Kira-kira orang tuh kalau dijuluki katib bisa nulis tuh enggak? Nah iya, kan bener kan? Disebut katib dia bisa nulis. Ana nadhir. Apa artinya nadhir? Nadhir. Oh berarti saya bisa melihat enggak? Nah itu loh, itu mikir yang sederhana. Saya bilang lagi, pikiran yang sederhana. Orang itu kalau disebut katib, ya berarti dia alima ilmal kitabah. Mafhum? Disebut alim, ahlim. Apa alim itu? Orang berilmu. Jangan orang berilmu baca Fathul Qorib, nggak bisa. Umumnya orang berilmu itu bisa. Dan punya karangan kitab gitu loh. Nah, itu syarat saya, itu saya apa namanya mengajari para santri-santri. Di santri itu harus punya karangan kitab berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Goalnya harus apa? Harus internasional. Jangan jadi kiai lokal. Kiai lokal itu karangannya bahasa Indonesia. Haruslah karangannya bahasa Arab, namanya Kalibal Dunia. Keren gitu. Paham belum? Maka Anda disuruh nulis di sini.
Bukan hanya cuma ngapal, bukan hanya cuma bisa baca, harus nulis. Saya ulangi, harus orang tuh kalau udah nulis ilmunya teruji, gitu loh. Mafhum? Nah, Mas Febri udah pernah menulis, walaupun katamu masih bodoh, ya nggak apa-apa. Ya Feb ya. Mohon maaf, udah bodoh, dibodoh-bodohin, dimanggain aja orang bodoh. Yang boleh bilang bodoh saya, karena saya gurunya. Devi nggak boleh. Ya, Parman nggak boleh. Ya, secara akademis Bang Febri, Bang Hanan sudah pernah menulis, sudah pernah selesai level itu. Secara akademis sudah bisa dibuktikan. Ya, yang masih baru-baru kan belum. Ini walaupun masih kecil Hanan itu ya kecil wong ya, tapi liane gede. Ya, sastra kok senyum-senyum ngapain? Nah, memahami sesuatu yang lain. Ya, paham? Dia kan anaknya orang besar, ya, anaknya orang besar. Besar apa nih, Mbo? Takoong. Dia di rumah bukan hanya dipanggil Gus, tapi udah dipanggil gas, membara, membakar. Nah, saya ulangi, walidraku bila hukmin tasawwurun bihi tasawwurun wa bihi tasawwurun bitasdiq wa huwa, kalau sudah tasawwur bitasdiq namanya al-hukmu. Saya ulangi, kalau sudah tasawwur bil hukmi berarti al-hukmu. Ya, tadi dikatakan bitasdiq mau ka idrakil insan wal katib wa subutil kitab lahu. Orang tuh kalau disebut katib ya berarti bisa nulis. Ya, orang tuh sebut kiai ya bisa baca kitab kuning, ya paham, ya punya karangan. Orang itu disebut apa? Arsitek. Tahu arsitek? Ya harusnya dia bisa ngitung, bisa gambar. Arsitek kok lola, ini bangunan ini kalau lantai segini, kolomnya harus sekian, besinya sekian. Kalau tidak paham, kamu ini arsitek cap opo? Ngerti cap opo? Cap garam atau cap apa? Kalau nggak bisa, kadang-kadang tukangnya lebih paham. Maka saya punya kaidah. Apa? 3 tukang batu berkumpul bisa jadi sebuah gedung. Tapi 3 arsitek berkumpul belum tentu bisa jadi apa-apa. Nah, coba arsitek suruh ngudek semen. Tapi kadang kan orang yang tahu praktek lapangan, nggak usah gambar-gambar, jadi itu bagaimana caranya mengikat apa namanya besi, ya, merangkai besi, kaliannya harus sekian berapa kolomnya. Kadang lebih paham daripada arsitek. Ya, belum tentu 3 arsitek berkumpul bisa jadi gedung. Tapi karena dia nggak tahu bagaimana caranya nali. Mungkin berteori bisa, mungkin. Ya, lanjut. Wajazimuhu, adapun jazimnya, apa artinya jazimnya? Ya, sesuatu yang yakin, yang tetap. Illam yakbal taghyiran, jikalau tidak menerima perubahan, fa ilmun, namanya ilmu. Wa illa, tapi kalau masih berubah-ubah, tapi fa'tiqadun sahihun in tabaqa. Mana namanya i'tiqad sahih jikalau sesuai. Wa illa fa fasidun, jikalau tidak namanya fasid. Wa ghairul jazim dhannun wa wahmun wa syakkun. Tapi kalau dianya ragu, itu namanya ghairul jazim. Ya, enggak kokoh, enggak kuat keyakinannya atas hukum yang ia sampaikan, namanya dhannun. Kalau enggak dhannun ya minimal wahmun, agak ngelantur, atau enggak syakkun, yo. Kayaknya begini. Tapi begitu juga enggak apa-apa. Nah, itu namanya syak. Nah, enggak boleh. Jadi hukum itu harus jelas. Antum kalau jadi hakim diputuskan, dengan ini saya putuskan bahwa Muhammad Sastrawildani dihukum mencuri dan dipotong tangannya dengan bukti-bukti dan syarat. Hukumnya harus jelas. Tapi karena ada keterangan yang begini, tapi juga begini, saya juga bingung menentukannya. Setelah sastra ya dihukum apa, penjara 1 bulan.
Tapi menurut saya nggak dukung juga nggak apa-apa sih. Gimana tuh? Boleh nggak hakim seperti itu? Kan bingung, ini mau saya nggak apain ini? Masya Allah, ada yang khusyuk di belakang. Masya Allah. Kenapa kok khusyuk gitu? Efek pagi-pagi sebelum subuh mandi. Iya, kalau habis subuh mandi, sebelum subuh mandi itu efeknya gitu. Tapi kalau belum mandi kayak ende ini nggak tidur. Kenapa? Pikiran, kayaknya cepat mandi saya ini belum mandi kan begitu pikirmu. Nanti airnya habis ini airnya habis. Nah, tapi kalau udah mandi kenapa? Tenang aja lah tidur. Oke, lanjut. Baik. Li'annahu rajihun aw marjuhun aw musawin. Fal ilmu adapun ilmu itu hukmun jazimun la yaqbalu taghayyuran. Ilmu itu hukum yang pasti yang tidak menerima perubahan. Ya, makanya ijtihadnya seorang ulama walaupun nanti dia berbicara berbeda ijtihadnya yang pertama dengan yang kedua itu berbeda, tetap ijtihad yang pertama tidak boleh dihapuskan begitu saja. Maka tetap dipakai walaupun ada qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Qadimnya itu kalau masih ditarjih, ya. Itu apa? La karena hukmun jazimun la yaqbalu taghayyuran. Ini tidak bisa berubah. Kemudian dikatakan lagi dalam kaidah fikih usul fikih namanya ada kaidah apa? Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Jadi hukum hasil ijtihad itu tidak bisa batal dengan ijtihadnya orang lain. Saya berijtihad, hukum itu rokok. Hukum itu rokok. Apa salah? Rokok itu hukumnya haram. Ya. Kemudian suatu saat saya berpendapat lain, rokok itu makruh. Maka hukum yang pertama yang saya ijtihad itu tetap. Hukum yang kedua juga ada. Berarti apa? Ada dua qaul. Kan sudah dihapus. Tidak ada kaidah hapus menghapus di dalam ijtihad. La yansakhul ijtihadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dihapus dengan ijtihad yang lain. Saya mengatakan rokok haram, imam mengatakan apa? Sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Apa? Apakah ijtihad dia sunnah muakkad itu menghapus ijtihad saya? Enggak, ya ini. Jadi itulah orang awam tuh enak. Ya wis lah aku ikut Pak Imam aja, sunnah muakkad. Saya buka toko rokok misalnya. Tapi orang yang agamanya kuat kekeh, wah, seperti Bang Rojul, Ustaz Joko rokok itu haram. Walaupun saya sendiri juga ngerokok, tapi menurut saya rokok itu haram. Indum la yansakhul ijtihadu bil ijtihad wa la yanqudul ijtihadu bil ijtihad. Nah, ini namanya al-ilmu hukmun jazimun la yaqbalu taghayyuran fa huwa nadhariyun. Tapi bagaimanapun juga itu adalah nadhari. Nadhar kita, nadharnya manusia. Hasil nadhar. Ya. Sudah? Nadhariyun. Yuhaddu fil asahi yang mana ada apa? Ada batasannya di dalam pendapat yang sahih. Wa ikhtara al-Imam Ar-Razi annahu daruriyun yahsulu bi mujarrati iltifatin nafsi ila akhirih fil asahi. Qala al-muhaqqiqun wa la yatawaffat illa bi kathratil muta'alliqat. Dan hukum itu tidak tidak bermacam-macam, tidak berbentuk-bentuk, ya, kecuali bikathratil muta'alliqat, adanya muta'alliq yang banyak. Maka tadi saya katakan hukum itu bisa berubah tergantung kondisi, situasi, zaman, waktu dan tempat. Mafhum? Wallahu a'lam bis-shawab. Besok kita bahas lagi al-jahl, bodoh. Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana fa'na